Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali ya di sini untuk membahas soal fisika kelas 12. Sebuah kapasitor mempunyai kapasitas sebesar 10 mikrofarad bila ada udara di antara keping-kepingnya dan 50 mikrofarad bila antara keping-kepingnya ditempatkan lembaran porselen ya. Konstanta dielektrik porselen sama dengan titik-titik. Nah, berarti ini soal masih tentang kapasitor ya. Kapasitor keping sejajar ya. Nah, di sini kita tahu ada ini ya, rumus kapasitas kapasitor ya, atau C nih, sama dengan epsilon A dibagi D ya. Nah, epsilon ini permitivitas ya, bahan, A ini berarti luas ini ya, luas lembaran, luas lempeng ini ya, luas lempengan kapasitornya. Kalau D ini jarak antara kedua lempeng kapasitornya gitu. Nah sebenarnya ini saya takut salah ya. Jadi di sumber lain itu kan ada yang epsilon ini itu epsilon R dikali epsilon 0 ya. Nah itu yang saya takut masih salah, itu apakah epsilon R ini sama dengan konstanta dielektrik gitu. Kan kalau di sini berarti kan epsilon R itu sama dengan konstanta dielektrik ya, atau K disimbolkan di sini, dikali epsilon 0 dikali A dibagi D. Nah, jadi ini pokoknya ada rumus ini ya untuk mencari C nih. Kemudian ininya itu harusnya epsilon R ya. Kalau epsilon 0 ini konstanta ini ya, permitivitas ruang hampa. Kalau epsilon R itu permitivitas relatif bahan. Nah, kalau K ini konstanta dielektrik. Nah, jadi gampangnya di sini prinsipnya gini aja. Jadi kan kapasitor ini terdiri dari dua lempeng ya. Ini harusnya lebih enaknya digambar ya, ada gambar itu. Lebih gampang ya. Jadi intinya tuh kapasitor kan simbolnya tuh 2 ya gitu. Garis 2. Nah, itu kan terdiri dari dua lempengan ya. Nah, kalau di tengah-tengahnya nggak ada ini ya, bahan dielektrik ya, berarti ini lembaran porselen ini salah satu bahan dielektrik. Nah, ini kan nggak ada ya, yang 10 mikrofarad ini kan di antara kepingnya itu hanya ada udara. Ini nggak ada bahan dielektriknya, maka nilainya 10 mikrofarad. Nah, kalau di tengah-tengahnya dikasih bahan dielektrik ya, contohnya di sini porselen ya, maka konstanta dielektrik dari porselen ini itu ya udah. Jadi kan ini nih 50 nih. Ini kan setelah ada porselen kan, setelah ada bahan dielektrik. Maka 50 sama dengan K ini ya, K porselen dikali ini ya, C saat nggak ada bahan dielektrik gitu. Jadi untuk mencari K-nya itu kan tinggal ini ya, 50 dibagi 10 ya gitu. Jadi 5 gitu. Nilai konstanta dielektrik dari porselennya gitu. Gitu. Di soal ini jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Kapasitas kapasitor dapat diperbesar dengan cara-cara sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 pernyataan ya. Yang mana yang benar nih untuk memperbesar C ya. Nah, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Nah, kita lihat di sini pernyataan 1. Nah, ini untuk pernyataan 1 juga saya belum bisa memastikan ya, ruang antar lempeng diisi minyak. Yang pasti kalau ruang antar lempengnya itu dikasih bahan dielektrik, maka akan semakin besar ya nilai C-nya gitu kan. Ini sama di konsepnya pada soal sebelumnya ya, itu contohnya tuh. Kalau ini diisi minyak ya, kalau sebelumnya kan diisi porselen ya gitu.
Coba kita ke pernyataan 2 ya. Luas lempengnya diperbesar. Nah, jadi luas lempeng itu A ya. Nah, jadi kalau nilai A-nya ini besar, maka nilai C-nya juga kan otomatis besar ya. Nilai C-nya besar. Atau nilai kapasitas kapasitornya atau C-nya itu besar gitu. Nah, ini benar ya. Kan kita tujuannya untuk memperbesar C, ini berarti nomor 2 benar. Kemudian yang nomor 3, jarak kedua lempeng diperkecil. Nah, jarak kedua lempeng ini D nih. Kalau D-nya kecil berarti C-nya akan besar ya. Kalau ini kecil nih. Maka ini benar nih. Pernyataan 3 juga benar. Kalau D-nya diperkecil maka C-nya akan besar. Kemudian pernyataan 4 itu dengan pasangan paralel beberapa kapasitor. Nah, ini benar juga ya nomor 4. Jadi kalau karakter paralel ya untuk C-nya itu kan dijumlahkan ya. Jadi nambah besar kan nilai C-nya gitu. Nah, jadi 2, 3, 4 kan benar. Ya otomatis 1 juga benar ya. Nah, ini prinsipnya sama seperti soal sebelumnya ya. Jadi kalau di antara ruang lempeng kapasitornya dikasih bahan dielektrik, maka akan semakin besar ya kapasitas kapasitornya ya, atau C-nya. Nah, untuk pernyataan 1. Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang E ya, gitu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya pembahasan soal-soal ini dan bermanfaat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.